Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Suci Hermisa. Di video ini saya akan menyajikan rangkuman apa saja yang telah saya pelajari di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Nah, fokus saya itu adalah menjelaskan kompetensi-kompetensi apa saja yang telah saya dapatkan, dan nanti di akhir video saya akan mendemonstrasikan salah satu dari kompetensi tersebut. Nah, langsung saja kita mulai dari bagian yang paling dasar, yaitu perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Nah, arsitektur komputer sendiri adalah aspek-aspek yang dapat dilihat langsung oleh pembuat program, seperti kumpulan perintah apa saja yang dapat dipakai di CPU, kayak load dan F. Kemudian organisasi komputer, dia itu lebih ke implementasi fisik dan cara komponen fisik itu dihubungkan. Jadi dia ini lebih menjawab ke pertanyaan bagaimana sih komputer menjalankannya, bagaimana sih komputer melakukannya, begitu. Nah, next. Nah, di komputer sendiri ada 4 komponen utama. Yang pertama ada CPU yang merupakan otak dari komputer. Yang kedua ada main memory atau RAM yang merupakan tempat penyimpanan sementara program yang sedang berjalan. Selanjutnya ada sistem input dan output yang merupakan cara komputer untuk berinteraksi dengan dunia luar, kayak keyboard, mouse, dan layar untuk menampilkan output. Dan terakhir di sini ada interconnection system atau lebih dikenal dengan bus, yang merupakan penghubung antara setiap komponen yang ada di komputer. Next, itu adalah struktur CPU. Nah, di komputer sendiri ada 3 unit utama. Pertama ada unit control yang merupakan otak yang mengelola dan mengkoordinir semua aktivitas di dalam sistem. Selanjutnya ada arithmetic logic unit atau lebih dikenal dengan ALU yang bertanggung jawab atas semua operasi aritmetik dan juga logika. Kemudian terakhir di sini ada register yang merupakan memori internal CPU yang paling kecil, paling cepat, dan paling mahal juga. Nah, lanjut kita ke bagian bagaimana CPU menjalankan program. Jadi ada 4 tahap siklus instruksi. Yang pertama ada fetch, CPU mengambil instruksi. Kemudian decode, CPU menerjemahkan instruksi. Selanjutnya ada execute, CPU menjalankan, memproses instruksi yang ada. Kemudian di write back, CPU menyimpan hasil dari proses instruksi tersebut. Nah, keempat proses ini itu terus berulang. Namun yang menjadi masalahnya itu adalah CPU mengambil instruksi itu dari main memory. Nah, terdapat perbedaan kecepatan antara CPU atau register dengan memori, di mana CPU itu sangatlah cepat, sedangkan memori itu jauh lebih lambat. Nah, untuk menjembatani perbedaan kecepatan ini, maka diperlukan yang namanya cache memory. Nah, di sini agar cache itu dapat efektif, maka kita juga harus mempelajari yang namanya mapping function, yaitu bagaimana cara menempatkan data dari RAM ke cache. Nah, di mata kuliah ini kami tuh telah mempelajari 3 mapping function. Yang pertama ada direct mapping, yang kedua ada associative mapping, dan yang ketiga ada set associative mapping. Nah, dari hal ini pula kami telah belajar juga yang namanya rekayasa kinerja paralel, yang mana kami belajar cara menulis kode program yang dapat memperkuat kinerja cache sehingga cache miss atau data tidak ditemukan itu bisa berkurang secara drastis. Nah, itulah dia ringkasan materi saya dari mata kuliah ini, dan berikut ini ada kompetensi utama yang telah saya dapatkan. Pertama di sini ada analisis eksekusi CPU, kemudian yang kedua ada manajemen hierarki memori, dan yang ketiga di sini yang akan saya demonstrasikan di menit selanjutnya yaitu rekayasa kinerja paralel. Baik, sekarang mari kita langsung saja melakukan demonstrasi rekayasa kinerja paralelnya. Nah, di sini saya sudah membuka kode program C-nya. Dapat teman-teman lihat di sini pertama saya ada buat fungsi getTime terlebih dahulu, yang mana nanti dia ini berguna untuk mengukur perbandingan lama waktu eksekusi setiap opsi optimisasi yang ada. Nah, pertama-tama di sini dapat kita lihat ada kode naifnya terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan secara logika, kode ini tuh benar. Tetapi kalau secara arsitektur komputer ini tuh sangatlah buruk. Karena kenapa? Karena urutan loop ini menyebabkan akses memori yang melompat-lompat dan memicu cache miss itu berkali-kali.
Nah, kemudian di bawahnya kita akan melakukan optimisasi yang pertama, yaitu loop interchange. Caranya itu sangat sederhana, caranya tinggal kita ubah saja urutan loopingnya. Yang awalnya urutannya itu IGK, kita ubah menjadi IKJ. Nah, kemudian di sini di bawah lagi ada optimisasi yang kedua, yaitu loop unrolling, di mana dengan memanfaatkan organisasi CPU dan melakukan 4 operasi sekaligus, kita bisa di sini ada 4 operasi. Nah, kita mengurangi overhead pengecekan loop dan memaksimalkan register reuse. Dan terakhir di sini ada loop blocking, yang mana teknik ini tuh membuat matriks memecah menjadi blok-blok yang lebih kecil lagi, yang ukurannya itu disesuaikan agar muat di cache L1 atau L2. Nah, agar perbedaan antar loopnya ini bisa terlihat dengan lebih jelas, di sini saya sudah menjalankan kode programnya, dan dapat teman-teman lihat di sini setiap loop optimisasi itu memiliki lama waktu yang berbeda. Nah, pertama untuk kode naifnya tadi di sini dia memakan 14.000 lebih detik, sedangkan loop interchange time itu memakan 5.000-an detik, loop unrolling ada 4.000-an detik, dan loop blocking ada 6.000-an detik. Nah, itulah dia penjelasan dan demonstrasi kompetensi-kompetensi yang telah saya dapatkan selama menempuh mata kuliah ini.